Jumpstart. Waalaikumsalam. Ini dia Mamang Gebek. Mamang Gebek sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Terlihat dari wajahnya tegar ya. Selalu bahagia kayaknya. Selalu bahagia Mamang Gebek mah. Kamu kalau lihat Instagramnya ya, Gabriel Gebek, keren ya namanya. Emang namanya itu, Bang? Bukan, cuma biasa lah. Nama-nama panggilan anak-anak lah. Nama panggung ya. Mang lagi di mana posisi kok dilihat-lihat lagi ada baju-baju di belakang? Ini Gebek lagi di tempat kopinya yang punya Aska Rocket Rocker Jalan 21. Punya Mamang Aska. Kebetulan hari ini Rocket Rocker lagi bikin sesuatu kayak apa sih, reality show gitulah. Terus kebetulan Gebek hari ini jadi talentnya, jadi talent apa namanya? Luar biasa. Ngobrol ya biasa lah. Salam buat. Iya bener lama ya. Iya bener. Salam buat teman-teman Rocket Rockers juga ya, Mamangnya. Salam lagi katanya. Gimana? Kita tadi udah sempat kasih intro sedikit ya Rin ya sama Start People tentang siapa sih Kang Gebek gitu kan ya. Tapi kayaknya kalau kita nggak nanya langsung mah nggak afdol ya. Nggak afdol. Kita mendingan nanya langsung aja seperti yang mungkin sudah banyak yang tahu kalau yang namanya Kang Gebek itu bisa dibilang gini Rin, dulu mah ada pepatah kalau bandnya di Bandung belum pernah didramin sama Kang Gebek, bukan band Bandung. Waduh. Jadi Kang Gebek itu seorang drummer. Oh, mohon. Seorang drummer ya. Jadi wow, keren banget. Lamun hadis mah kurang sohih gitu tah. Hadis nah. Berpengaruh itu ya dengan band-band Bandung. Betul. Nah, Kang Gebek, boleh dong ceritain karena kan Start People yang bergabung nih di Instagram Live mungkin ada yang belum tahu ya perjalanan musiknya. Kang Gebek. Kang Gebek tuh gimana sih dari awal? Apakah langsung ngedrum ataukah apa dulu gitu? Boleh diceritain juga kenapa harus drum gitu atau dan instrumen lain apa bisa apa enggak nah gitu. Boleh dong ceritain. Nyanyi mungkin, rap mungkin. Aduh. Kalau cerita sedikit, awalnya saya dulu waktu tahun 90-an sih, awalnya dari nongkrong, ikut-ikut teman-teman bermain band pada saat itu, ya nonton gigs ke Saparua dan lain-lain. Terus ikut nongkrong sama teman-teman. Akhirnya dari nggak bisa apa-apa, saya belajar juga. Terus jadi kru band-band teman-teman saya juga. Sampai saya belajar ke paman saya, pengen menjadi pemain drum. Ya, akhirnya diajarin. Sampai belajar juga ke teman-teman saya yang terdahulu bermain drum. Akhirnya diajarin juga dan kemudian saya bisa bermain drum. Ya penting pada saat itu bisa dulu aja sebelum saya punya band. Yang penting bisa dulu lah, tahu dulu apa itu alat musik drum, namanya ini apa dulu sebelum dimainkan itu saya harus tahu dulu alat apa yang dimainkan. Jadi awalnya mah dari nongkrong sama teman-teman, ngobrol, akhirnya ya ada keinginan pengen jadi pemain drum, ya udah keinginan itu tercapai gitu aja. Keinginan itu tercapai. Nah, dulu awal Kang Gebek udah bisa main drum gitu ya, terus langsung gabung di band apa jadi drummer cabutan dulu apa gimana? Dulu awal saya punya band itu pernah sama Ignorance ya, tahun 90-an itulah, 98, 99. Sempat ikut kompilasi Brand Beverage, terus bandnya udah bubar sekarang, terus sempat ikut beberapa kompilasi, terus bergabung sama band Global Unity juga, dan beberapa panggung di Gor Saparua dan lain-lain sempat, cuma tidak sempat mengeluarkan album, keburu bubar juga. Terus biasa itu. Saya sempat gabung bersama beberapa band lah di Bandung tahun ya 98, 99 gitu. Tapi semenjak gabung punya album itu baru tahun 2003 bersama Dining Out. Oh, 2003 berarti ya, Mang. 2003 2002 mengeluarkan album yaitu Menghempas Lelah. Setelah itu saya banyak
eh, membikin band bersama ini bersama itu, ikut nge-crewin kayak jadi krunya Moka, jadi krunya Burger Kill, jadi krunya band-band pergerakan di Bandung lah, ikut sebagainya, kenal jadi kru aja, terus ya gitulah kemana-mana gitu. Pada tahun 2005 saya juga bikin band namanya Power Punk dan mengeluarkan satu album bentuknya kaset, dibikin 250 kaset dan itu sold out. Terus masih zaman kaset setelah itu nongkrong dan pada saat itu teh di Bandung teh kan kekurangan drummer, jadi kalau kalau band drummernya berhalangan hadir dan nggak bisa, Gebek selalu gantiin. jadi nah ini nih kalau ngomongin Kang Gebek gantiin, nanti ada cerita lucu nih ya. Apa cerita yang lumayan legendaris ya Kang ya, 2003 nya benernya. Ya banyak. Dulu sempat 2003 bikin Power Punk kan udah, terus sempat ganti-gantiin band-band. Pernah saya teh gantiin turnya Burger Kill 7 kota. Pada saat itu teh drummernya Burger Kill waktu itu patah tangan. Jadi Gebek yang ngegantiin. Terus ada cerita lucu lagi. Demailo mau manggung, tiba-tiba drummernya sakit gigi, Gebek yang gantiin. Latihannya di Jakarta. Terus selalu ada jalan ya Kang lu. Teenage Destar waktu zaman klasik rock, era-era kejayaan klasik rock pada saat itu, waktu pergerakan musik indie di Bandung rame-ramenya saat Seringai masih awal-awal kebentuk, The Sigit awal-awal kebentuk, ada namanya klasik rock di Bandung, dan itu teh rame. Klasik rock. Dan Gebek sempat beberapa panggung bersama Teenage Destar dulu gantiin di edisional kalau Firman nggak bisa. Sama The Sigit pernah, waktu The Sigit dibayar 150.000, saya pernah ngadamin dulu main di Cirebon dan acaranya di-cut karena Garalut. Pada saat itu ada berantem penontonnya, rusuh, jadi nggak jadi acara, tapi gaji buta. Terus sempat bergabung sama band Bedebah, ada band Ujung Berung, terus sempat bantuin apa lagi ya, Rock and Roll Mafia. Setelah itu Homogenik pernah. Homogenik, saya masuk di era pergantian vokal dari Risa ke Manda. Terus saya jadi edisional Homogenik. Setelah itu beberapa panggung banyak sama Homogenik. Akhirnya kesini saya membuat band yaitu namanya Taring dan mengeluarkan 2 album dan beberapa single. Dan sekarang mau mengeluarin album ketiga, terus kesini lagi bikin project namanya The Oops, yaitu nge-cover lagu-lagu 80-an lokal dan luar bersama basisnya Pure Saturday, basisnya Burger Kill, personil Memelian, keyboardnya Demailo, dan vokalisnya Ayi teh Sonic Torment. Dan sampai sekarang bandnya Gebek ada 3. Taring, Power Punk, dan The Oops. Itu singkat ceritanya. Pokoknya semua band di Bandung, semua band pernah ya, punk rock, pop, punk rock, elektronik, dan apapun, heavy metal, death alhamdulillah metal. Saya pernah ngedramin mereka dan membantu dan ngasih kontribusi terhadap mereka di industri musik. Jam terbangnya udah padat banget dan banyak banget. Kalau manusia biasa mah ya satu hari kan 24 jam. Ya, tapi kalau melihat kesibukannya Kang Gebek kayaknya satu hari itu dia 24 minggu. Waduh, jamnya itu masih panjang banget. Ya, benar. Karena dengan kesibukan yang banyak banget yang kan gitu. Kebayang banget, gila. Gimana? Mengaturnya tuh wah harus ini banget sih. Benar. Nah, tadi balik lagi ke tahun 2003 ya Kang ya, ini mungkin ada Star People yang juga baru nggak tahu udah pernah dengar atau enggak. Jadi dulu ceritanya nih kabar-kabarnya ada satu event musik di Saparua ya Kang ya. Terus line up-nya itu terdiri dari beberapa band lah gitu ya. Ada Turtle, ada Homogenik gitu ya kalau nggak salah. Itu yang ngedramin dari line up atas sampai bawah itu semuanya Kang Gebek. Iya. Beneran Kang? Oh, itu bukan di Saparua. Oh, di mana ya? Tuh tahun 2003 kalau Gebek bikin Gebek Show yang Gebek Show.
yang mainnya itu Burger Kill, kayak gitulah, Jeruji dan lain-lain. Dan itu ada Gebek main bersama band-band Power Punk, Shadow Experiment dan lain-lain, ada 5 band. Dan sisanya Gebek featuring sama mereka, ngedramin beberapa ada lagu. featuringnya Gebek Show. Terus bikin lagi Gebek Show di Dagoti House, yang mainnya Pure Saturday, The Milo, Power Punk, Homogenic. Terus Gebek ngedramin juga Pure Saturday sama Milo juga. Terus bikin Gebek Show yang di spasial, yang tiketnya pakai buku, dan buku alat tulis itu disumbangkan buat yayasan gitu. Dan mainnya taring, Power Punk, dan Homogenic itu. Ngomong-ngomong Pure Saturday, di sini di Koenko lagi ada Kang Suar tuh. Jadi nontonnya. Bagus itu singlenya, saya sempat ngedramin Suar juga. Udah lama. Ini namanya singlenya keren. Heroes, support local heroes. Betul, ya kan? Itu Sama local pride. Itu salah satu musisi teman Gebek yang banyak senyum, auranya positif terus. Terus ternyata dia itu orang yang paling konsisten bermusik. Ya, daripada dia tersipu-sipu kan dulu. Sekarang tuh dia tersipu-sipu di situ. Oh, ada sama Ben. Itu di depan. Orang itu asik. Jadi nggak rada ngapung sedikit ya kan? Rada ngapung cenah ireng kumaha tuh. Keren. Nah, nanti juga ada episode Jumpstart bareng Kang Suat. Ada. Kenapa Mang? Di mana-mana kalau ada acara-acara, mau acara musik, acara apapun, kalau ketemu dia tuh bawaannya senyum aja, ketawa gitu. Seneng. Ngobrol mah nggak senyum. Iya. Gitu, benar, setuju Kang. Nanti kita akan ada episode juga sama Kang Suar Nasution ya, di Jumpstart juga. Jadi buat Star People tungguin. Oh ya, ini buat yang udah gabung, kalau ada yang mau bertanya, boleh banget tanya langsung ya. Tulis aja di komen. Tadi sih ada yang udah nanya, katanya gini, Mang Gebek ini tuh lagi syuting Dilan lagi bukan? Dilan lagi. Udah Dilan mah kemarin jadi tukang udah ya. Keren banget ya Kang ya. Hiburan sebagainya biasa. Oke. Ngomong lagi masih sedikit soal perjalanan musiknya Kang Gebek dulu ya, sampai nanti kita ngobrolin soal kesibukannya Kang Gebek beberapa tahun terakhir ini yang paling terbaru lah gitu kan ya. Nah, kalau ngomongin ekosistem musik Bandung kan emang seru banget ya Kang ya. Agak beda gitu ya sama kota-kota lain di Indonesia gitu ya, terutama gitu ya. Sebutlah Jakarta atau Surabaya, Medan, kota-kota besar tuh ekosistem musik Bandung tuh beda, kerasa lah gitu ya. Persaudaraannya, ya itu tadi makanya mau Kang Gebek mau ngebantuin teman-teman band lain yang sebagainya menggantikan gitu kan ya, belum tentu terjadi di kota-kota lain. Nah, tapi ngomongin soal ekosistem musik Bandung nih Kang, dari yang zaman tahun 90-an gitu ya Kang ya, dengan infrastrukturnya tuh belum kayak sekarang lah, belum ada digital atau gitu, masih bener-bener fisik lah gitu, real adanya gitu ya. Dari mulai distro, Zine dan kawan-kawan. Nah, sekarang tuh kita udah mulai bergerak ke dunia digital lah. Nah, ada perubahannya nggak sih yang Mang Gebek rasakan? Perubahannya sih ya ada. Kalau zaman dulu rekaman gitu contohnya ya. Zaman dulu rekaman pakai analog gitu. Kalau misalkan pengalaman Gebek waktu dulu bikin single bersama band pertama saya gitu, Ignorance, saya udah ngetek, udah bagus, tiba-tiba udah mau beres, stick saya jatuh, acing diulang deh, harus dari awal lagi. Sabalikan gitu. Tapi itu tantangan yang luar biasa gitu. Kalau sekarang mah kan enak gitu kan, kalau rekaman sekarang kan alatnya lebih bagus gitu kan. Yang pasti sekarang mah lebih ya modern lah, kalau misalkan ada salah dikit bisa ditambal-tambal gitu. Yang penting kalau sekarang mah mainnya aja yang bagus, sama harus tahu tentang metronom dan lain-lain gitu, menikmati gitu. Kalau itu udah dikuasai, insya Allah rekamannya bakalan lancar gitu. Kalau dulu mah kalau dulu mah ya rekaman teh bener-bener harus yang wah gitulah. Zaman dulu mah terus pingin belajar, pingin dengerin inspirasi dan lain-lain teh kudu ngarekam heula ka babaturan, yang punya tipnya 2
ininya ngerekam dulu kaset yang 2 deh, yang tape decknya 2, tau nggak? Iya. Jadi kalau Terus punya bareng-bareng. kaset gitu rekam, sekarang ya tinggal googling banyak YouTube apa gitu, terus nyari ide drum juga sekarang lebih gampang. Jadi kalau dibedain mah lebih gampang dan lebih enak zaman sekarang. Cuman soknya gitu, makanya suka bingung kalau sosial media dan lain-lain tadi pakai kayak para rahasia berantem dan lain tadi lebar. Sosial media itu gunakanlah secara baik-baiknya, dan ya sosial media mah dagang, banyak nyari teman, cari cuan ya Kang, cari cuan dan promo, dan pakai nggak bodor, jangan pakai parasea lebar. Benar. Kenapa dipakai ribut ya? Cuman dulu mah hese. Kalau positif peluang. Gitu. Berpeluang banget buat positif ya. Terus kan sekarang mah gampang gitu, kalau misalkan punya band, nawar-nawarin memperkenalkan ke teman-teman teh, tinggal nih dengerin band gua nih, dan saya ini linknya dengerin gitu kan, tinggal ngirim. Lanya, ayang ada bukan teh kudu, dan pun juga lagu orang, tapi mana kudu ngilu latihan band. Terus gue doa. Benar. Ya. Promonya lebih gampang mungkin ya. Lebih gampang. Tapi walaupun zaman dulu dengan segala kesusahannya, tapi jadi kenangan manis ya Kang sekarang makanya, ya kan ibaratnya. Makanya contoh lah dulu Power Pure Saturday itu yang ada orangnya bikin lagu kosong judulnya ya. Sampai sekarang lagu itu enak dibawain di mana-mana, benar gak? Ngapung deh.